Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di atas rumah, masih ada yang tidak jawab salam saya. Jari lagu langi baju barisan langku. Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal lagi. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunajji qailuha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. Ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masar rumalani kering Allah Subhanahu wa Ta'ala, kering yali ba ampak jari talla saka kamu yatumpa karaing yali ba ampak jari matia sanggin na ginando dan nebangia lantaran ya anana pak jari matia kering Allah Subhanahu wa Ta'ala sagina ne bangia dia kini pasti buntul kering Allah Ta'ala ditampakkan walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, Hajjah Hamira binti Patang dari Madupa almarhumah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum kita lanjut, saya mau tawarkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahasa Indonesia mau gue pakai atau bahasa Mangkasar? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Artinya dia pakai macam bahasa Ugi. Pasti.
Makassar boleh, bahasa Indonesia boleh. Insya Allah 50% bahasa Makassar, 50% bahasa Indonesia. Oke, setuju? Oke. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam ini luar biasa nih, kelahiran nih almarhumah. Seluruh yang hadir malam ini, berapa ini kering rahmat yang kita akan peroleh. Mulai dari yang mengaji tadi, yang mengaji dan yang mendengar sama-sama dapat pahala. Apatah lagi kalau kita dengarkan suaranya tadi luar biasa, walaupun secara murattil. Tapi walaupun bagaimana suaranya yang mengaji tadi belum bisa ditandingi suaranya Nabi Daud alaihissalam. Karena dia itu Nabi Daud alaihissalam satu kali mengaji suaranya bisa berubah sampai 73 kali. Begitu hebatnya itu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kalau angin sedang kencang, lalu Nabi Daud mengaji, angin itu langsung diam. Begitu hebatnya itu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Dia dengarkan dulu alunannya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Dan kalau ada daun-daunan dari atas yang jatuh, daun itu tidak langsung turun ke tanah, berhenti dulu di tengah-tengah. Didengarkan dulu alunannya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Begitu indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan kalau besar ombak di laut, lalu Nabi Daud mengaji, maka ombak itu langsung lapar lagi. Tidak ada gelombangnya. Begitu enaknya itu dengar suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan menurut riwayat, di saat Nabi Daud mengaji, itu jambu mente keluar bijinya. Sampai sekarang tidak mau lagi masuk. Iya. Ini bukan apa ini, bukan apa, bukan kisah, ini bukan cerita, ini riwayat. Coba kita lihat jambu-jambu yang lain. Jambu kuning, jambu putih, jambu merah, jambu-jambu jene. Di dalam semua bijinya itu Pak. Jadi hanya jambu menta yang keluar bijinya. Itu saking apanya? Karena ingin didengar suaranya Nabi Daud alaihissalam. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada kematian, kematian itu ada dua pandangan. Yang pertama, kematian menurut orang-orang kafir. Kalau menurut orang-orang kafir, kematian itu dianggap kehancuran. Hancurlah hidupku, usahaku, bisnisku, pangkatku, jabatanku, semua hancur. Sehingga kenapa? Orang kafir itu takut mati. Kenapa dia takut mati? Dianggap kematian adalah kehancuran. Yang kedua, kematian menurut pandangan Islam. Kalau menurut kita, menurut Islam, kematian itu hanyalah perpindahan. Jadi mati itu hanya pindah saja. Kenapa kita takut? Seluruh yang hadir malam ini percaya atau tidak, yakin atau tidak, kita semua ini puan kan sudah 3 kali pindah alam. Alam pertama adalah alam roh. Alam kedua alam kandungan. Alam ketiga adalah alam dunia yang kita tempati sekarang ini. Punannya almarhumah Hajjah Hamira sudah berada di alam yang keempat, alam kubur atau alam barzah. Nah, berapa lama kita berada di alam roh? 40 hari yang pertama setelah bercampur air mani antara ayah dan ibu. 40 hari yang kedua sudah menjadi segumpal darah. 40 hari yang ketiga sudah menjadi daging. 40 hari kali 3 sama dengan 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Bagi kita berada dalam roh itu 4 bulan. Jadi itu
ibu-ibu yang hamil itu, kalau sudah cukup 4 bulan kandungannya, bayinya di dalam itu sudah lengkap. Ada mi matanya, ada mi hidungnya, ada mi telinganya, ada mi mulutnya, ada mi tangannya, ada mi kakinya. Maka datanglah Allah. Begitu Allah datang, apa sumpah ke Allah Ta'ala? Alastu bi rabbikum. Apakah anda mengatakan saya ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mapuli mana yang si kama rupa tawe. Iya ku akui mana sana ikat tekaraengku. Tapi apa yang terjadi setelah kita pindah di alam yang ketiga? Kadang kita lupa. Karena manusia itu pelupa. Allah membukukan di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi itu ibu-ibu, kalau hamil pertama, kalau sudah cukup 4 bulan isi kandungannya itu bayinya di dalam sudah goyang-goyang. Iya. Sudah menendang-nendang bayinya di dalam. Biasa kalau orang hamil pertama, dia bilang apa saya bilang apa sama suaminya? Daeng, pak, puang, tolong sapu-sapu perutku ini. Besarnya tendangannya nak tadi dalam. Disapu tuh dia mirip beranena. Setelah disapu sama suaminya, apa dia bilang suaminya? Ma, kira-kira anakmu kalau lahir ini laki-laki mau jadi pemain bola nanti. Kenapa besar sekali tindakannya? Kenapa besar tindakannya? Karena sudah dikasih roh. Sudah dikasih nyawa. Maka pindahlah kita di alam yang kedua. Namanya alam kandungan. Di alam kandungan ini bermacam-macam. Ada orang 7 bulan dalam kandungan. Ada juga orang 9 bulan dalam kandungan. Ada juga 11 bulan. Bahkan ada sahabat Nabi 24 bulan dalam kandungan. 2 tahun. Kira-kira tiga mau ibadah sana ma'anan juga. 24 bulan totianang. Kayak itu saja 9 bulan luar biasa. Kalau tidak ada orang hamil itu baik kelihatannya. Coba kalau orang hamil kalau jalan, pandangannya pasti lurus ke depan. Kemana jelang tadi cirikan remang kena, tidak dilihat. Tidak melengkung ke kanan, tidak enak juga perasaannya. Tidak melengkung ke kiri, tetap tidak enak perasaannya. Tidur tengkurap, tidak tak pesona. Atingana delenai, buranena setani gule-gule. Subhanallah. Nah, 24 bulan kerentianan. 24 bulan. Tapi begitu lahir anaknya, ganda kian nantang murukna, kalau dia membaca Al-Quran tidak pernah diulang 2 kali. 1 kali dibaca Al-Quran langsung dihafal. Bagaimana matan betul dalam kandungan 24 bulan alias 2 tahun. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa ada 7 kematian yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati baji, mati syahid. Yang pertama, mati karena sakit. Jadi kalau ada orang sakit lalu meninggal, itu mati bagus itu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam usia 80 tahun dia sakit. 18 tahun dia sakit, tidak pernah memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkan penyakit saya. Lalu apa penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Luar biasa. Seluruh badannya ini penuh dengan ulat, digigit dengan ulat. Bahkan giginya kelihatan. Sudah habis dagingnya dimakan ulat. Hanya 2 yang diminta Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan lidahku dimakan oleh ulat. Apabila lidahku dimakan ulat, bagaimana saya menyebutmu? Yang kedua, jangan pula hatiku dimakan ulat. Sebab kalau hatiku dimakan ulat, bagaimana saya mengingatmu? Itu saja yang diminta Nabi Ayub alaihissalam. Berapa ini? 18 tahun sakit. Tapi tidak nalik bana pala dari Allah Ta'ala. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Kenapa? 3 hari saja kita sakit, Pak, Bu, Allah sudah mengampuni dosa kita. Apalagi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Yang kedua, mati karena jatuh. Kalau orang jatuh itu mati syahid, mati bagus. Yang ketiga, mati karena dijatuhi. Baru-baru ini terjadi di Mamuju, caca jin 7 langsung mati. Iya. Tapi jo caca di situ kurang enam palaponga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mati tenggelam, itu mati syahid. Yang kelima, mati karena terbakar atau tersengat listrik. Dan yang keenam, mati dalam melahirkan. Jadi nanti itu mati mana kan tuh Pak Bu sana baji nanti orang yang mati dalam melahirkan dia mati syahid. Tapi kalau kita tanya ibu-ibu, ini mati mana? Pasti tidak ada yang mau. Apalagi laki-laki, sudah pasti. Tanpa insya Allah. Biar makin lagi mati melahirkan. Kalau tidak ada takdir kita mati melahirkan tidak bisa juga. Allah sudah tentukan. Yang ketujuh, mati dalam menjalankan tugas. Ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian. Dunia ini ada permulaannya, ada juga akhirannya. Dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan menuju akhirat. Akhirat ada permulaannya, tapi tidak ada akhirnya. Itu perlu kita ingat. Ini yang jekiling-kilo kita anu cuma kasar ya, apa mereka anu cuma kasar ke? Anak cucuna Adam si kuntu gaung kang arili nolanu cini ngasim mintu salang napuna niya gau baji nula cini tomako salam baji napuna niya gau kodi nula cini tomako salang kodi napuna mamali ammo tau mattara wangana kana mo Allah Ta'ala anne allo ana pilari mako bija-bijanu asing na pilari makori kali bom masasanga lan rike nanenga mintu nuka bilim-bilingan rilino nu jari modora karinake na anne allo wa inakke ma bilang kamase angko masarro angangi na pangamasian naman rumanggi na mangeri anak na. Ada yang mengerti nih kita Mangkasar anak jenis punto. Pasti ada yang mengerti toh. Di suatu saat nanti Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Kalau kita melaksanakan kebaikan, pasti Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan. Tapi kalau kita membuat keburukan, Allah juga akan membalasnya keburukan. Siapa nanti yang akan menolong kita? Allah. Kasih sayangnya Allah kepada kita melebihi daripada kasih sayangnya kedua orang tua. Yang jadi persoalan bagi kita, yang mana mau dikasihani oleh Allah? Jawabnya, tentunya orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah. Jadi Pak, Puan, sholat kita perlu kita perbaiki. Kalau sholat kita bagus, insya Allah hidup kita pasti bagus. Sudah jadi contoh di Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di muka bumi ini adalah Ka'bah yang berada di Makkatul Mukarramah. Tentu orang Makkah bertanya dalam hatinya, apa maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah ini membuat Ka'bah, rumah ibadah? Di Makkah ini tidak ada harapan untuk hidup. Tidak ada tanah, tidak ada pepohonan, hanya bebatuan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli. Tetap dibangun Ka'bah sampai selesai. Selesai dibangun Ka'bah,
Namanya Nabi dan Rasul, tentu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diijabah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan berasmu dari Thailand, datangkan berasmu dari Bulukumba, tidak pernah. Datangkan garammu dari Jeneponto. Apa saja yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hamba-hambamu orang yang gemar melaksanakan sholat. Rabbana aqimus sholat. Akhirnya apa? Diterima pepeladuan dari Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Ira terima kepuan asam bayamana mitawa. Sudah sholat semua. Akhirnya apa? Di Makkah tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanah, tapi semua makanan ada di Makkah. Semua buah-buahan ada di Makkah. Bisa kita tanya yang sudah haji atau pernah umrah, pernah kita lihat di atas apel loyo, kalisi, unti kalisi, lemo kalisi, semua segar. Padahal tidak ada pohonnya. Dari mana itu? Dari Allah. Kenapa? Karena di Makkah itu semua orang sudah beribadah kepada Allah. Semua orang sudah sholat. Oleh karena itu, kalau salat kita bagus, salat kita, ibadah kita bagus, kenapa itu? Oh, kasih minum supaya tidak kaget. Oke, kita lanjut. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingatkan kembali, pendande para sanging yang di kampungnya barusan saya injak ini. Iya. Tapi kira-kira sudah banyak ustaz yang masuk di sini, tapi belum pernah ada ustaz bermalam. Barusan malam ini. Hanya saya tidak tahu di mana saya bermalam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Saya tadi tinggalkan Jeneponto karena saya punya rumah Pak perbatasan Takalar. Jam 2 saya tinggalkan Jeneponto. Salat maghrib di Balandriri. Alhamdulillah. Jadi di malam kira-kira saya tidak terlalu lama bicara. Begitu 30 menit Pak Di. Tapi ada lebihnya. Lebihnya nanti kita yang hitung. Siapa lebihnya? Saya kalau keluar begini ceramah saya selalu ingat. Itu dulu pernah terjadi. Itu mimbar terlalu tinggi. Ustaznya terlalu pendek. Jadi itu ustaz tidak ada lihat jamaahnya. Begitu ceramah 30 menit. Wah, luar biasa orang ketawa. Cukup 1 jam bagi kita bikin ketawa itu ustaz. Tidak ada yang ketawa. Sekali balik sini ustaz kan. Ngambil dari mimbar apa tua daun. Atua mati, tidak ada lagi orang. Lama sekali bicara. Tinggal 1 orang tua yang tinggal. Apa dia bilang itu saskan? Ya karena dia tua. Ikat itu mintulan tamer surga. Hanya kita yang mau masuk surga. Karena kita yang tinggal dengarkan ceramahku. Apa dia bilang itu dia tua? Dia tua, ustaz. Saya tinggal bukan kita yang sama dengarkan. Hanya saya yang pegang kuncinya masjid. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, ini malam saya mau singgung dulu Bapak-bapak, karena saya melihat ini lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kapan saya singgung dulu yang ibu-ibu, saya pasti dihadang sebentar. Pak, ada 2 laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang pernah menampar istrinya. Lalu dia belum sempat minta maaf sama istrinya, lalu istrinya meninggal, maka laki-laki itulah yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah. Mudah-mudahan tidak ada orang Belandiri nak kena.
Kenapa ketawa semua? Ada yang dikena kah? Tidak ada jin, tidak ada jin. Artinya biar tidak ada istrinya, yang penting pernah berniat untuk menikah. Sebab Nabi pernah bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnatku. Man ragiba sunnati. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Nisa salir nabita. Jadi hati-hati kepada kalau sudah sampai usia, perlu kita berpikir. Siapa tahu kiamat ini di dunia lalu kita belum kawin. Bagaimana jadinya? Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, tolong Pak ya, Bapak itu harus lemah lembut terhadap istri. Tidak bisa dikasari itu ibu. Kenapa? Bapak-bapak perlu tahu, wanita itu tulang rusuknya bengkok. Karena wanita itu tulang rusuknya bengkok, kapan dikerasi patah, kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Kita harus lemah lembut terhadap istri, jangan terlalu keras terhadap istri. Karena wanita itu tulang rusuknya bengkok, Allah memberikan kelebihan kepada wanita. 4 saja yang dilakukan oleh ibu-ibu sudah bisa masuk surga. Yang pertama, dia jaga sholatnya 5 kali sehari semalam. Yang kedua, dia jaga kerusakannya puasanya di dalam bulan Ramadan. Insya Allah kurang lebih 40 hari lagi. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Kalau yang ketiga selama ngasih ini, selama mana nih, makun raya. Kan ada semua yang pakai kudung. Tapi ruang terupana untuk pakai kudung di. Yang pertama, ada orang pakai kudung hanya takut panas matahari. Yang kedua, ada orang pakai kudung memang takut kepada Allah. Itu yang dimasuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, taat terhadap suami. Gampang namamu, Pak banyak kulit mentamar suruh gaya. Satu waktu Nabi pernah Nabi pernah pulang dakwah jauh malam. Tengah malam dia pulang dakwah. Begitu pulang dari dakwah, dia bisa istrinya Khadijah. Khadijah wanita yang paling pertama tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Langsung merah pipinya Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi. Saya ini istri Rasul. Masa lebih duluan masuk surga istri sahabat daripada saya? Apa Nabi bilang? Khadijah, la taqdab, jangan marah. Kalau tidak percaya besok pagi setelah salat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Tanya baik-baik istrinya Abu Talha. Amalan apa yang dilakukan terhadap suaminya Abu Talha sehingga nama istrinya Abu Talha paling duluan tercatat namanya di pintu surga. Saking tidak puasnya Khadijah, selesai sholat subuh, dia bisa ke ruang, langsung ke rumahnya Abu Talha, temui istrinya. Abu Talha, tadi malam Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya, Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Inilah sehingga Nabi suruh datang sama kita. Saya mau tanya, amalan apa yang kita lakukan terhadap suami kita Abu Talha sehingga nama kita yang kedua tercatat namanya di pintu surga? Apa Nabi bilang istrinya Abu Talha? Bu Khadijah, istri Rasul, saya setiap hari itu hanya 3 yang saya amalkan terhadap suamiku. Tolong dengarkan ibu-ibu. Bu, 3 ji. Yang pertama, saya kalau pulang suamiku kerja, pulang capek, saya langsung ambilkan handuk, lalu saya lap keringatnya. Kita tanya bapak-bapak dulu.
Sudah pernah kita diperlakukan istri kita kalau pulang kerja langsung ambilkan handuk baru dilap keringatan. Pernah nih? Pernah atau belum? Belum. Bu, jauh kita dari pintunya surga. Jangankan surga, biar pintu surga kita jauh. Yang kedua, tolong ibu-ibu di atas rumah dengarkan baik-baik. Nah, karena benin Abu Talib Bu Hadijah, kalau saya kasih makan suamiku, saya tidak berdiri di tempat makannya suamiku sebelum suamiku berdiri di tempat makannya. Kita tanya ibu-ibu dulu. Sudah pernah kita lakukan seperti itu? Kalau kita kasih makan suami kita, berhenti makan suami kita, baru kita juga berdiri. Pernah? Sering. Betul Pak, sering? Iya dong. Ya mah. Separuh Pak Ustaz. Oh kayak biasa aja. Bapak dia pun dapat kiri bala, boleh di belai. Tatatan nomor ini jangan agak nasi. Pigi magi makan, magi nganda tatatan nomor terima jangan. Pundar kin nombong kin nambah. Bentuk magi anggal lekam mandi ji. Subhanallah. Jauh dari pintunya surga Bu. Yang ketiga, tolong ibu-ibu dengarkan baik. Bu, ibu. Tolong dengarkan baik yang ketiga. Nah karena benar Abu Talib Bu Hadijah si Rasul, saya itu kalau malam lalu saya masuk di kamar, saya tidak langsung tidur. Saya tunggu dulu suamiku. Saya tunggu dulu cubitannya suamiku. Saya betul dia cubit saya sebentar, saya tidak. Kalau saya tidur, saya akan dilaknat oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi Bu, hati-hati ki penanggup bigi berat nenta, nanggap begitu duki kisinggulang bila magir suruga. Iya. Jadi bilang istrinya Abu Talib Bu Hadijah si Rasul, inaki puna bangi iya puna kupasai lagi matangku puna nakana muranin ku bernake ma atin romo konam tina jala gulang apa-apa mangandu dua capek sekali baru dia tidur istrinya Abu Talha. Tapi itu ibu-ibu sebagian makan raya kalau pulang kerja suaminya lalu kurang rezeki dibawa nikobi dari budaya ngapa samu kalongkong. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi ibu-ibu itu paling bagus. Ibu-ibu yang sudah menikah paling gampang pergi umrah. Walaupun sekarang calon haji dan umrah ditutup untuk seluruh negara. Jadi bukan hanya Indonesia, seluruh negara. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah tanpa duit. Tolong dengarkan baik-baik Bu ya. Saya pernah baca bukunya kitab hukum religion. Di catatan kakinya itu dikatakan, barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Saya ulang, barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Masya Allah. Bahasa Makassar anak kami nikutanya. Ina itu seria baine, angko bikin buranena, nampak napararan tamari kamaraka, pahalana singkat balik begitu lampai umrah. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Bu, kalau kita kembali kepada mati, kematian ini sebenarnya hanya sebentar sekali. Jadi mati itu sangat sebentar sekali. Kalau sudah berpisah roh dengan jasad kita, namanya mati. Tapi kalau kita sudah dimakamkan, sudah ditimbuni, lalu seluruh pengantar kita kembali ke rumahnya masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan roh itu ke dalam jasad kita. Berarti ini bikin talasa. Jadi mati itu sangat sebentar sekali. Kenapa? Mungkar dan nakir akan datang menanyai kita. Kalau kita tanya akal, tidak mungkin mungkar dan nakir akan bertanya kepada orang mati. Bagaimana bisa menjawab kalau dia bertanya kepada orang mati?
Biasa rampe-rampe jualan di kita kan Joy. Punnale ba'moni tambungi tau mate anam maliang semusikam madija pamanakanna Battumi mungkar wa nakirun nase sejibutaya kamma kila paccinina kamma gunturu angulapaka sa'ranna nanakana mo'i mungkara marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka langinu ngarolo Sebenarnya mungkar tidak haus Ji, tapi Ustaz ke gunung haus. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi mungkar dan nakir akan datang menanyai kita. Kalau akal ditanya, tidak mungkin mungkar dan nakir akan bertanya kepada orang mati. Bagaimana bisa menjawab kalau dia bertanya kepada orang mati? Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjetin roa si bala lagi mati ya. Coba men sementara tindur ki ngoro, raratin roa. Lalu datang Pak Imam tanya kita, berapa keluargamu, berapa anakmu, berapa laki-laki, berapa perempuan? Kira-kira bisa menjawab kalau kita sementara ngoro? Jawabnya kan tentu tidak. Bagaimana caranya Pak Imam? Pasti dikasih bangun dulu, baru didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Asing kamato menepuan to materi kubur ka. Nipakatallah sagiro dihidupkan dulu oleh Allah, barulah didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, apakah semua manusia ini kalau mati nanti akan ditanya oleh mungkar dan nakir? Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah, ahli sholat, pasambayan tattara, lalu dia mati, lalu ditanya oleh mungkar dan nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Apa dia bilang itu ahli ibadah ya? Mungkar, palang-palangku bro, palang-palangku bos. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak pantas mungkar, tidak pantas mungkar kalau kamu bertanya kepada saya. Justru saya bertanya kepada kamu, aina rabbi, di mana Tuhanku? Tanya apa? Mungkar dan nakir menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, barusan ada hambamu yang saya tanya, lalu dia balik tanya kepada saya, Puan. Nasib Allah Ta'ala, mungkar, aga nasi roh atangku. Maka mungkar dan nakir, Puan, saya tanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya, justru dia balik tanya. Mungkar, tidak pantas pun kau lakukan andireke. Tidak pantas kalau kamu bertanya sama saya. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Justru saya harus bertanya kepada mungkar, aina rabbi, di mana Tuhanku? Akhirnya mungkar dan nakir menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, barusan ada hambamu yang saya tanya, lalu dia balik tanya kepada saya. Puan, apa dia bilang? Allah. Mungkar, apa dia bilang pertanyaannya itu umatku, hambaku? Maka mungkar menjawab, ya Allah, ya Tuhan kami, saya tanya marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya. Terus dia jawab, mungkar, tidak pantas kalau kamu tanya saya. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Justru saya bertanya kepada mungkar, aina rabbi, di mana Tuhanku? Apa kata Allah? Mungkar, kalau begitu pertanyaannya hambaku, waktu itu hambaku kenal saya. Tidak mungkin hambaku mengenal saya lalu saya tidak mengenalnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, berarti dia juga mengenal Allah.
Tidak mungkin Allah tidak kenal kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, perlu kita berpikir ini. Kita ini dari mana dan akan kemana? Coba tuke kima segala te kimai. Boleh tega kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ingat, kita ini mati itu menjadi pelajaran bagi kita. Justru kalau ada keluarga kita yang meninggal di kampung kita, keluarga atau bukan, kita harus datang melayatnya. Perlu kita datangi. Sebab orang yang merapa, orang yang melayat kepada orang yang mati itu adalah dakwah. Seperti ini nih. 7 hari yang lalu semua datang. Dilihat main itu kasihan. Masih ada matanya, tidak melihat lagi. Masih ada telinganya, kok tidak mendengar lagi. Biasanya kanan jadi kita kan Jay. Keremi matan nunata macini ka keremi tolin nunata malangera. Keremi bawa nunata makanaya mo keremi liman nunata magioka. Keremi bangke nunata majapaya mo mange. Pertanyaan seperti ini memang bukan mata yang melihat, bukan juga telinga yang mendengar. Seandainya mata yang melihat, tentuan orang tua kita Hajjah Hamira almarhumah 7 hari yang lalu pasti melihat juga, karena tidak hilang di matanya. Seandainya telinga yang mendengar, tentu itu juga wajah mendengar, ada telinganya juga wajah di pamaja. Coba kiki segi pamaja. Kan kalau telinga mendengar pasti puali. Kan bukan telinga yang mendengar. Ini mata ada nipacini dari Allah Ta'ala. Telinga dikasih dengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mata yang melihat, bukan juga telinga yang mendengar, tapi Allah yang memberikan penglihatan melalui mata. Allah memberikan pendengar melalui telinga. Makanya kalau orang datang di orang mati, istilahnya Makassar kata timpurung, meratap, bukan meratap, artinya timpurung melayat. Hati-hati jadi kita lihat baik itu orang mati. Sebab melayat kepada orang mati itu adalah dakwah. Seperti hanya 7 hari yang lalu yang ngasih ngebatin timpurungi. Ni janjam baji menjenan, ni ciniki baji menjenang. Kudu nampurinang kue. Jadi aja baju lalan rila marina. Banyaknya sarung batik, sarung sutra di dalam lemari. Tapi kenapa hanya kain tidak dijahit dikasih pakaikan? Itu namanya dakwah. Perlu dimasukkan dalam hati kita. Besok lusa saya juga pasti begitu. Jauh atau tidak, dekat atau tidak, pasti kita akan begitu. Itu namanya dakwah. Dakwah yang tidak bicara. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat bagian, tinggal turun ke tululunta, anak muda ta. Sekarang anak muda itu biasa salah batin apau. Kenapa? Sedikit-sedikit saking tutoy na salang. Upurina ikat tetua sama kita, kuliah mendelit tangarata. Isalan juga nagamban. Justru orang tua perlu diambil anunya, pendapatnya. Kenapa? Orang tua pernah jadi anak-anak. Kita anak-anak belum pernah jadi tua. Iya. Dulu belum ada KB, mohon maaf kalau ada dari BKKBN. Kriolon nih mai tidak pakai KB, 2 anak cukup. Jadi dulu itu Pak, kalau kita serumah begini sedikit lagi kalau itu masuk sureng. Engkau 2, engkau 10, bahkan engkau 15 bersaudara. Tapi dulu orang tua bagus sekali. Jarang dia berkelahi. Karena dia punah boring, ada berkumpul anaknya makan. Ibunya bilang apa? Nah, jangan ada yang berkelahi dalam makan ini. Siapa yang berkelahi, saya kasih makan. Siapa saya kasih makan taiti. Purina di pengajaran juga terioli ya. Kenapa begitu? Karena itu itik, bebe tidak pernah berkelahi. Kenapa tidak pernah berkelahi? Dia satu ucapan. Kakak, kakak, kakak.
Siapa pernah dengar itu bebe panggil Andi, Puan, tidak tahu hanya kakak. Makanya itu tidak pernah berkelahi. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikah siang hanya 2 bersaudara, ada nikah B, 2 anak cukup. 2 jadi masul suring. Situ dampalan tuka tasipangan dan pepe, sigantiro bala tasipan manaikan. Tentu tidak ini rasa orang tua. Hanya 2 bersaudara, tidak bertemu pendapat. Sudah lebaran tidak ada yang datang ke orang tuanya siara. Kenapa? Takut-takut ketemu. Tentu tidak enak dirasakan oleh bapak ibu kita. Tapi kalau 15 bersaudara, rukun, aman, damai, selesai lebaran, datang semua. Anak pertamanya membawa 1 juta. Ma, ini 1 juta pembeli dagingnya untuk bikin coto. Tentu enak dirasa orang tua kalau begitu. Datang lagi anak kedua. Ma, ini 1 juta pembeli beras untuk dibikin katupa. Datang lagi anak ketiga. Ma, ini 1 juta pembeli telur, bikin kue. Maka tidak dirasa orang tua kalau begitu. Tentu enak dirasakan oleh orang tua kita. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya berkumpul 15 orang, sudah makan semua. Sudah makan katupa, sudah makan ganja, gantalak jarang. Selesai, masuk duhur. Dia sholat duhur. Setelah sholat duhur di rumahnya bapaknya, dia langsung pulang di rumahnya masing-masing. Karena semua 15 ada semua di rumahnya. Enaknya dirasa orang tua kalau begitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah pulang semua anaknya 15, apa yang terjadi? Ini mamanya menangis terus. Dibilang bapaknya, "Woi ma, apa yang bikin kamu menangis? Kamu tidak syukurlah. 15 anakmu semua datang, 1 juta 1 orang. 1 hari saja kau bisa dapatkan 15 juta, apalagi yang kau tangisi celaka." Apa dia bilang istrinya? "Woi, bapak, saya menangis bukan karena siapa. Bapak yang saya sesalkan. Kenapa hanya 15 dibikin anak, tidak cukup 20? Saudanya 20 juta. Aku udah bilang bapaknya, "Mama, ini saja 15 susah you berdiri. Lu tuh tidak bisa berdiri, prek prok. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus kembali kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Ada beberapa yang Allah berikan kepada kita, perlu kita syukuri. Terutama ini rambut ini. Ini rambut ini kalau kita pikir secara sepintas, tidak ada nilainya nih rambut. Coba nih, kita pergi di Kapsalong. Selesai cukur, kita tidak bilang sama tukang cukur, "Pak, tolong simpangkan saya punya rambut. Saya bawa ke rumah goreng-goreng." Dibuang saja di situ, berarti tidak ada nilainya. Tapi coba kita berpikir, kalau mulai dari lahir sampai sekarang belum dicukur rambut, kira-kira pasti diinjak rambut kita. Nah, bagaimana rambut yang ada di kening kita? Bagaimana rambut yang ada di mata kita? Kenapa Allah tidak kasih tunggu ini ya? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bukan penenen dapat tembetul karena Allah Ta'ala. Salah sedikit kambing jadi malu dia kambal kan berikan sengkek maci kali ditimpa pada ikai baruku ji. Kayak berapa rambut yang ada pada diri kita, mulai dari kepala turun ke nying, bulu mata, salah sedikit masih di hidung, di kumis. Laki-laki perempuan berkumis. Ada tuh artis itu siapa? Is Dahlia pakai kumis itu. Berapa nih? Turun lagi di jenggot, rambut, di ketiak. Ada lagi. Di mana lagi? Masih ada? Iya, biar gelap kita bisa dapat di tiang. Tapi coba begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibiarkan panjang? Ini dibiarkan pendek. Yang di bawah pusar apa dibilang Allah? Silakan kamu Anda berkembang, tapi jangan lurus. Hamu akur ciciko. Harus keriting. Coba masing-masing kita lihat kalau pulang di rumah, saya pengen lurus, kanda-kanda lah kan aku dia lambus. Semua pasti keriting. Itu karena apa? Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Kalau seandainya Allah kasih lurus rambut yang ada di bawah pusar kita, setiap hari kita pasti berkelahi. Tentu kalau turun di rumah sore-sore pakai bidal, asal karena bida kan keluar gitu. Tapi dia bilang di perumah jangan rambutnya anu puang anu mau dibawa di kapsalong kita datangi penjual ikan lari semua. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabarmu itu sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan, siapa yang menjadikan sabar dan salatnya itu sebagai penolong dari Allah, maka mereka itu bagaikan berlindung di dalam telur. Nanti telur itu pecah baru kita dapat bahaya. Artinya bumi ini nanti langit jatuh berhadapan dengan tanah baru kita dapat bahaya. Siapa itu? Orang yang menjadikan sholat dan sabarnya sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita, ada santri. Itu santri karena dia jadikan sholat dan sabarnya sebagai penolong dari Allah. Anjir santria 3 malam saja bermalam di pondok, di pesantren. Tidak masuk di kamar, hanya di luar di teras. Cukup 3 malam dia pulang ke rumahnya. Yang dia dapatkan dalam pondok hanya apa? Hanya bisa menghafalkan doa makan. Doa makan saja bisa dia hafalkan hanya 3 malam. Begitu pulang di rumahnya, diamalkan doa itu. Setiap dia mau makan, dia baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Akhirnya bertahun-tahun sampai selesai bertahun-tahun, apa yang terjadi? Santri itu menjadi orang kaya raya. Menjadi kaya raya. Puna Mangkasar kada tukang lumanjang. Apa kalau buana ju tukang lumanjang? Tuna kalukin nyaman. Iya. Orang tua dulu pintar semua dibikin singkatan. Jadi itu orang tua dulu memang pendidikannya kurang, tapi pintar dia membikin singkatan. Bulo patum. Apa yang bulo patum? Pakala buana, bulo paringkang patum pak kapal lagi lompo. Bulo paring. Apa pakala buana? Bulo paringkan rindrin tipis kena lambusu. Taratu. Apa pakala buana? Taratui. Tacidi. Apa pakala buana? Tacai cadi. Mingkar sana singkam baju telompo teh cadi. Apalagi ibu-ibu. Ada kuenya ibu-ibu bagus sekali singkatannya dan punya makna. Apa itu? Barongko. Apa aja barongko? Unti di roko. Apa di paroko? Leko unti. Daun pisang. Nah singkat kinyo tutua teriolo barongko. Apa pakala buana? Barana tonji na roko. Coba tanya ibu-ibu. Saya yang pernah bikin barongko lalu kantong semen, kantong plastik dia kasih bungkus. Tidak ada itu. Salah barongko pasti unti di roko. Leko unti di paroko ini karena barongko. Dan itu punya makna. Apa mananya? Hati-hati ke kalau kita pergi putih pohon kareta. Hati-hati. Siapa tahu aunya pohon karetnya orang kita ambil bukan barongko namanya, dia salah roko. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Akhirnya apa yang terjadi? Menjelang beberapa bulan kemudian, santri itu didatangi oleh perampok sebanyak 7 orang. 7 perampok yang datangi santri itu. Lalu apa dibilang santri apa anju perampok kah? Ini malam semua barang-barangmu hartamu saya akan rampas dan kamu saya akan bunuh. Apa dia bilang itu santri? Insya Allah kalau memang Tuhan menghendaki silahkan. Tapi satu permintaan saya, dia bilang itu santri ya. Yang pertama, tolong biarkan saya sebelum saya dipotong, sebelum barang-barangku diambil, persilakan saya membaca doa 1 kali saja. Apa dia bilang itu perampok kah? Baca memami baca nu. Baca memami doa nu. Doa apa yang mau dibaca?
Kapas ini malam saya potong kamu dan semua barang-barangmu saya akan ambil. Silakan baca doa kalian. Nah baca mi doa nih santri anak peri pondok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Itu pimpinannya perampok, dia tahu itu doa. Wah, doa yang dibaca ini adalah doa makan. Berarti manusia ini bukan manusia biasa, pasti manusia sakti. Dia bilang sama teman-temannya, wahai teman-teman, tolong jangan ada yang mendekatinya. Yang dia baca itu doa makan. Sementara tidak ada makanan di depannya, berarti kita semua mau dimakan. Masya Allah. Begitu antusiasnya jemaah ini, hampir kursi ini patah-patah. Masya Allah. Ya, Kifalun juga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabato di mekanana kereng Allah taala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Tidak jadi dipotong, tidak jadi juga dirampas barang-barangnya. Itu karena apa? Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingat Pak, Bu, kita ini nabi di antara semua nabi kita yang paling pendek umurnya. Dia juga yang paling datul pakaliana dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi kita hanya berapa usianya? Hanya 63 tahun 4 hari umurnya Nabi kita. Lalu Nabi pernah meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan panjangkan umurnya umatku seperti umatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam berapa umurnya? Kurang lebih 300 tahun nampak di pemateri Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam berapa usianya? Kurang lebih 400 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berapa usianya? Kurang lebih 500 tahun. Bahkan Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun usianya baru dikasih wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nabi yang paling panjang usianya dan nabi juga yang paling terbesar badannya. Nabi Adam alaihissalam. Yang pernah ke tanah suci pasti lihat sepedanya Nabi Adam di Makkah, di Jeddah. Berapa tingginya? 10 meter. Nah, Nabi Adam narang ngaji, punya kata pakai tandram, pakai tangga. Berapa besarnya Nabi Adam alaihissalam? Tingginya Nabi Adam alaihissalam 30 meter. Lebarnya Nabi Adam alaihissalam 8 meter. Kira-kira kalau ada manusia seperti itu, kira-kira pakai kesak nanti kan melumpuh juga. Malah kepiti kadang-kadang saya tidak tahu berapa lebar, berapa panjangnya dan berapa besarnya. Tapi yang jelas yang ada dalam sejarah riwayatun dari sunnah Nabi Adam alaihissalam pangkul ini papulung kampak. Kita apa? Ladinggar di silet. Jadi bisa kita bayangkan kalau pohon pisang, pohon kelor paling piso-piso di berang-berang. Tapi punah batang kaluku, batang tala, pangkul upah. Belum lagi itu Nabi Adam alaihissalam seandainya masih hidup sampai sekarang setengah mati ibu-ibu. Iya. Bulat juga pasti bangkrut. Angapa telah bangkrut? Itu Nabi Adam alaihissalam. Kalau dia sarapan pagi 250 kg dimasakkan sama istrinya. Baru sarapan pagi. Belum makan siang, makan malam berapa? 750 kilo satu hari. Telah bangkrut bulog. Anaknya Nabi Adam alaihissalam berapa? Yang rajin nonton di YouTube, ada ceramah saya di YouTube itu kurang lebih 1 tahun lalu. Ceramah tasya dalam bahasa Makassar Kabupaten Jeneponto oleh Dr. Andus Haji Jamaluddin Makku MA. Itu penontonnya sekarang sudah 12.000 lebih. Bisa kita lihat buka YouTube.
hanya sakwetnya kurang baru 300 lebih. Ada juga tausiah yang bikin nangis jamaah, yang bikin nangis dan bikin nangis hati di jamaah Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Kurang lebih 3 bulan lalu penontonnya sudah lebih 6.000. Insya Allah ini besok jam-jam 10 besok sudah ada juga di YouTube. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Oleh karena itu Nabi Adam kerendi berapa anaknya Nabi Adam alaihissalam? Anaknya Nabi Adam alaihissalam 42 anaknya Nabi Adam alaihissalam. Setiap melahirkan istrinya kaum berempat. Kalau melahirkan istrinya kaum berempat. Asal melahirkan istrinya pasti kaum berempat. Bu, kita rugi minta beri bingkes saja lagi. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada kematian, parisinan tunyawanya kerempuan punalasi salam udah batang kalian asing kamali begitu watallasa nani tunrum pak dan pintalum bilangan. Sebagian ulama mengatakan asing kamali begitu watallasa nani sisili bukulena. Kayak mana contoh nih kan dukuai, ane kan dukua paling pantar dungki. Mingka coba saya kibe kita skibu busnya gantang, segede bu bakal sulu. Kira-kira tiga mau parsina. Apalagi lagi nih nyamata kan lalaga kabur yang rantusan. Nah itu malaikat Israel. Begitu ganasnya malaikat Israel, baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput kita. Seluruh tubuh kita sudah gemetar. Ada kesenja di majelis taklim saya. Apabila datang Israel menjemputmu, sekujur tubuh menggigilnya. Baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita, seluruh tubuh kita sudah gemetar. Kira-kira ente kamu menjemput-jemputnya menalika anta. Kakita ini tetap bangka ada tahu. Nah pada kita pun tabang ke puang anginum pada baji. Tidak dirasa ini sudah 1 jam lebih. Nah persempanku adalah 30 jam ini. Tapi pada kami jadi lain adalah bina. Hanya yang jadi persoalan bagi kita, tidak semua masyarakat, tidak semua manusia itu akan diperlakukan seperti itu oleh malaikat Israel. Kalau dia ahli ibadah, lalu malaikat Israel datang ingin menjemput roh kita, ingin dikeluarkan lewat mulut kita. Kalau ahli ibadah dibilang kepada Nabi malaikat Israel, malaikat maut akan mentungi bawaan yang sambayang manggil malaikat maut. Malakal maut tamakul ainu walla nyawaku ribawaku kaya minne bawaku kupake anyerokana di Allah Ta'ala. Jadi kulit palat teribawaya malakal maut nangis sendirinya. Jadi kulit palat tandri Allah nakan dukua apa senakari limana jo pasambayang manggil malakal maut. Malakal maut tamakul ainu walla nyawaku rilimangku kaya minna limangku kupake anulisik kitaba iya tummi anne limangku kupake anya punya pulu anak makukan takuleni parato lima malakal maut nangis di bangking. Waktu nanti bangke apa senakal aja bangke pas sambayang manggil malakal maut. Malakal maut tamakul ainu walla nyawaku ribangkengku kaya minne bangkengku kupake alam pas sambayang barajama
Iya tumi anne bangking kuku pake alam pas sambayan hari raya. Tena jana ku pake alam paangak kara bang. Undang maju badi. Lalu malaikat maut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh kering Allah taala, barusan ada hambamu yang saya mau cabut nyawanya, tidak ada, seluruh badannya tidak ada yang bisa keluar. Lalu apa jawab Allah? Israel, kuntutu jingi antu atangku. Mungka pener ko ngali atangku nyepa sambayang nyawana, antama mo gersurua alengi buakai ni kana tuppa. Di dalam bahasa Arab tapahun, di dalam bahasa Indonesia apel. Lalu tulis namaku di situ Bismillahirrahmanirrahim. Namponera nanda panjirikia latangku nyepa sambayang erukan walle nyawana. Pendek cerita nere minang malaikat Israel. Sekilan batu nere malaikat Israel. Nampai binacini anji buah kabat terus seru kata tulis sarenda Allah Ta'ala. Masya Allah terjadi keajaiban. Angapai asul kali-kali njo nyawa natiri ni palattugi. Napun asul kali-kali kupatan tu betinana na Pak Arsi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Tapi kita mau purang puan lebih mesti jangan penting. Nak polisi jangan penting biasa talu kadur. Iya, kadur pertama ikan tengah sampai ini buraan neka dari kecigrut dari panjang yang mereke. Kadur kedua tantu naki kadur tongi betul sikri pamentengnya. Kadur ketiga mana itu kau jenang patunang apa tanah bal apalagi tini itu kau gitu ini tak kadur nang jenang. Perintahnya kadur narasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Kemudian terakhir saya di mana-mana memberikan tausiah. Biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Pak, perlu kita ingat kematian. Perlu orang ini kananya mati. Ia menjebawang seandainya nah suruh pelangir yang ki Allah Ta'ala papala kanana nyawanan nih tahu mati ya pun dalam nah bokoy balakna luar biasa. Tidak ada manusia laki-laki dan perempuan pasti menangis semua mendengarkan ucapan terakhirnya si mayit apabila dia akan tinggalkan rumahnya. Apakah mula lani tiri je negari rupana lani sosoro sagen dalai palette mangir pan rokona dan lebih sedih lagi punya nera menan ributai nani panai mau ribuleka nga kasondenya na pilanggerian ki Allah Ta'ala papala kanana nyawana jo tau matea pundala na bukoy balana urasa baine burane pasilan na sanga sige tori pangaru ka annawanaway papala kanana nyawana jo tau matea pundala na bukoy balana biasa rampi-rampi jalalan di kita nan jo baru akhir. Kunnalani tiri mojene kari rupanna tau mati amat kunrare minyawana masarro dudu jene dingin lalu tiri kianga mabamban dudu iku sarimbatan nakalengku lan rimas suluk nyawa kuna alle malakal mauti napun nalani sosoro motau matea makun rarengi pole nyawa nama sarro dudu angkana ari lalu batenu an sosoroka maparisi dudu ibu kuleng kulan rimas sulu na nyawaku na alle malakal mauti na punnalani palette mo tau mate amangeri panroko na akki oki pole nyawana masarro dudu angkana tiak lalu kotongko kirupang kuli balibang ero ka ancini kiburanengku anakku mintungku cucungku ya mami anne allo aku kale makan si cini
Angin nama ngeri allo kiamakan Napuna irate moribule kang tau mateang Makio ki pole nyawana masarro dudu angkanang Tia lalo ko erangnya liba-liba Iruka ancini kibonena balakung Iruka ampilang eri saran nabi japam manakangkung Oh anak Anne allo wani amako antumaku kang Tiak lalu ko ero kinapaka belem-belelino Inakke mo anne alle cini Inakke mo anne alle rapang Ni rama lampani pinawang Natani ranganga dosa kumanna sereng Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah dengar semua ini permintaannya, perkataannya seorang mayit apabila ingin meninggalkan rumahnya. Untuk itu sekali lagi saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya kalau ada, mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan Ummul Kitab atau suratul Fatihah, lalu kita kirimkan kepada Hajjah Hamirah binti Patandaing Madupa almarhumah. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala nania ni pakasalam ari lampanna ni singarian kuburukna ipacirikian taman-taman batur surga nani pakabila batur pipi na neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhiyah Hajjah Hamirah binti Patandai Madupa almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan LKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.